Video ketiga. Sebelumnya gue udah bahas French Avenue. Semua French Avenue ya, ada dua yang terbaik. Penemuan gue di akhir 2024 itu ada Liquid Brune, terus sama Eldorado Extract. Jadi kalau misalnya kalian penasaran review gue tentang itu, kalian coba lihat nanti dua video ini. Gue masukin di card ya, atau mungkin di link description di bawah, biar kalian tinggal klik, nonton, selesai. Jangan selesai, nonton yang ini dulu. Jadi gue itu juga akan rekomendasi kalian salah satu parfum terbaik dari lini Jean Paul Gaultier menurut gue, Skandal, varian Skandal, dan Skandal terbaik menurut gue, yaitu adalah Skandal Absolute. Oke? Penasaran seperti apa? Tonton sampai habis video ini. Let's go. Okay, let's go. Skandal Absolute by Jean Paul Gaultier. Ini tuh sebenarnya salah satu parfum memang gua keker waktu itu. Keker tuh maksudnya bahasa apa? Incar ya, incar. Semenjak dia rilis, memang kalau namanya masuk Indo pasti agak-agak telat ya. Cuman gua sangat-sangat menantikan Skandal Absolute karena memang katanya beberapa reviewer yang gua follow ini enak. Tapi mereka cuma sekedar bilang enak, gak bilang terbaik. Setelah gue coba banyak Skandal dari Diken sampai full botol, akhirnya gue menemukan Skandal terbaik versi gue ya, versi Tri Indocence-nya. Jangan ingat Indocence-nya doang ya, ingat Tri-nya juga. Oh ya, sebelum gue masuk ke botol ya, ampun terlalu nyantai review ini ya. Jadi ini itu kotaknya guys, seperti Jean Paul Gaultier yang lain versi Skandal ya, itu dia ada bludru-bludrunya ya guys ya, bludru. Nah nanti tampilannya akan aku kasih lihat nanti di B-roll, atau kalau misalnya kalian pengen lihat sekedar cuplikan unboxingnya dan notes apa aja yang gue dapet, sekedar cuplikan, kalian bisa nonton di Instagram ataupun di TikTok. Gue udah melakukan unboxingnya. Sekarang gue cuman membahas sekelibet soal wanginya seperti apa. Ya ini dia parfumnya ya. Seperti yang tadi gue bilang ya, ini tuh sebenarnya review nyantai-nyantai gue aja sambil ngopi daripada tidak ada waktu yang dipakai. Tuh, gue lagi di warung kopi guys. Jadi percayalah ada suara warung kopi. Nah, sebelum gue gagal fokus mulu nih kalau misalnya mau bahas wanginya karena emang tutupnya enak banget. Ini tutupnya tuh cakep. Ya, kayak mahkota gitu dan identikal sama parfum Skandal. Ya memang dia pakai tipikal mahkota terus ya. Dan salah satu yang perbedaan di sini adalah memang dari segi tampilan si botolnya. Sekarang kita coba wanginya. Nah, sambil nih sharing-sharing nyantai aja. Jadi dia itu tipikal parfum yang menurut gua nggak bisa banyak-banyak karena dia tuh terlalu buas menurut gua. Cuman dia tuh mirip-mirip pengalamannya kayak gue pakai Gucci Guilty Elixir ya. Itu ketika gue pakai cuman 3-5 spray aja udah menemani gue seharian. Kalau misalnya kalian merasa pakai ini terus merasa longevity-nya kurang, menurut gue hidung kalian sudah terbiasa karena di sekeliling kalian, teman-teman kalian itu pasti ngerasa ini masih kenceng banget wanginya gitu. Itu sekedar pengalaman gue ya. Bisa jadi di kalian bisa berbeda gitu. Gue nggak bisa jamin apa yang gue bilang selalu benar soalnya. Bisa jadi pengalamannya beda. Wanginya ini menurut gue termasuk terbaik. Kenapa? Dia Skandal terbaik menurut gue. DNA dari Skandal yang GOG pastinya dia bawa di sini. Cuman di sini wanginya lebih sweet. Yes, dia lebih sweet, tapi sweetnya nggak giung. Yang ibaratnya kalian kalau kalian pakai panas-panasan. Tapi kalau misalnya kalian pakai panas, gue pernah iseng ekstrim cobain parfum ini di panas-panasan banget. Yang terjadi adalah wanginya jadi aromatik. Gue gak tahu kenapa wanginya jadi aromatik, nggak giung, which is good. Padahal dia tuh wanginya manis, membawa DNA dari Skandal sebelumnya. Ada wangi vanilla, tone cabin yang begitu tebel. Terus gue ngerasain ada wangi gula ya. Gue nggak tahu manis gulanya dari mana. Cuman wanginya manis, manis vanilla amber gitu. Pasti kalian ngerasain tone cabin. Nah DNA seperti itu akan kalian dapetin. Tapi wangi manisnya manis mewah yang nggak pasaran seperti kebanyakan parfum yang sudah beredar sekarang. Dan menurut gue peningkatannya juga salah satunya ada di performance tadi gue bilang.
gue easy dapat 7-8 bahkan sampai 10 jam mungkin bisa, karena gue pernah pakai ini sebelum ngantor, terus gue pulang ngantor masih jalan, terasa banget di kulit loh, apalagi kalau kalian semprot di baju gitu. Tapi kondisinya beda ya, kondisinya gue mungkin nggak sama seperti kalian semua yang ibaratnya ngantornya AC. Kalau gue kan ngantornya AC, paling turun makan ke bawah nggak terlalu berkeringat gitu loh. Jadi mungkin keadaan semua orang bisa beda-beda. Nah, terus dari sisi versatility, ini itu menurut gua hanya cocok dipakai, bukan hanya cocok ya, tapi menurut gua best time-nya yang paling terbaik. Kan kalau pakai, masalah pakai terserah kita ya, mau pakai di kapan ya. Terserah kita mau pakai kapan gitu. Cuma kalau misalnya best time-nya menurut gua cocoknya dipakai di mungkin sore ke malam dengan kondisi atau event apapun, mau special occasion kayak ngondangan atau daytime, atau mungkin kalian sekedar meeting lagi malamnya gitu ya, atau having fun sama teman-teman, masih masuk outfitnya. Tapi outfitnya menurut gue kayak paling cocok banget kalau misalnya kalian formal atau semi formal ya. Kalau casual kayak terlalu mewah aja gitu wanginya untuk dipakai kaos-kaosan gitu ya, minimal kayak gini, pakai kerah gitu, auranya lebih keluar gitu. Dan waktu gue beli ini, nanti gue kasih linknya di bawah, harganya itu sekitaran 1,2 sampai 1,3. Mungkin bisa jadi naik karena waktu itu gue best time banget buat belinya gitu. Ya, itu aja sih pendapat gue. Kira-kira menurut kalian seperti apa skandal Absolu ini? Menurut gue ini sangat-sangat worth it buat kalian beli ya. Minimal cobalah bikin, atau mungkin coba punya teman kalian. Karena ini tuh dikomplimen banget sama teman-teman gue. Teman-teman kantor gue semua suka sama kejadian sama si Eldorado, si Fresh Avenue tadi. Semua teman-teman gue suka, nggak ada yang nggak suka sama parfum ini. At least minimal dia nggak benci tapi nggak terlalu favorit, karena dia nggak terlalu suka wangi manis. Nah ini memang manis gitu. Ya, oke, itu aja review dari gue. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, kira-kira kalau kalian udah pernah coba, seperti apa tanggapan kalian, atau apa sih yang kurang dari penjelasan gue. Mungkin kalian pengen tanya, gue akan coba balas komentar kalian di bawah. Oke? Thank you so much guys. Stay positive and be proud of yourself. Bye.